Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mimi di channel Mimi Siti Rahmi. Nah, teman-teman, masih seperti biasa, masih sharing tentang pengalaman saya selama 3 tahun menderita asam lambung, GERD, dan ACT. Tapi sebelumnya saya mohon dukungannya kepada teman-teman untuk supaya channel ini lebih berkembang dan saya lebih semangat lagi bikin video-videonya. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari saya. Nah, teman-teman, kemudian selalu ya saya ingatkan di awal video, jangan lupa kalau menemukan salah satu dari video saya atau baru nonton salah satu video saya itu supaya nontonnya jangan di skip, kemudian tontonnya secara lengkap. Kalau bisa dari vlog 1 berurutan sampai yang terbaru minimal 1 video 1 hari. Itu anjuran dari saya ya kepada teman-teman, karena alhamdulillah saya dulu sembuh hanya lewat nonton YouTube. Mudah-mudahan teman-teman bisa sembuh dengan jalan yang sama ya, setelah berobat ke sana ke sini ya, minum ini minum itu, menduga-duga penyakit segala macam, ternyata pas nonton YouTube wah baru mikirnya ini nih penyakit saya ya teman-teman. Jadi nggak perlu dirisaukan ya. Kalau teman-teman masih mengeluhkan ya berarti teman-teman memang belum paham ya. Kalau saya nonton YouTube, kan kita ini kan selama ini penderita GERD dan anxiety itu kan selalu gelisah, selalu was-was, selalu galau, selalu takut karena mikirnya penyakit kita ini kan penyakit berbahaya, takut kenapa-kenapa. Padahal ya penyakit ini tidak seperti penyakit-penyakit berbahaya lainnya, bisa sembuh, bahkan bisa sembuh tanpa obat kalau memang betul-betul menjalankan sesuai dengan anjuran-anjurannya ya, menjalankan 3P ya. Selain itu sudah sering saya jelaskan satu-satu di video apa-apa saja yang kita lakukan supaya kita sembuh dari GERD dan ACT. Itu silahkan teman-teman tonton lagi ya. Kemudian dari makanannya juga ya, masih banyak yang bertanya, Mbak boleh nggak ini itu segala macam makan ini itu, Mbak apa sih makanan Mbak waktu sakit ya. Itu sebenarnya juga sudah sering ya. Kalau saya dulu makan aja apa semuanya dulu ya, tapi ingat yang pasti-pasti dilarang jangan dimakan. Yang pasti-pasti kan sudah sering saya jelaskan juga, yang pedas, yang berminyak, gorengan, santan ya, yang pasti-pasti sudah sering ya, silakan ditonton lagi. Nah, yang teman-teman coba kayak misalnya apakah makannya dikukus atau direbus ya, itu tergantung di lambung teman-teman sendiri. Jadi jangan jadikan saya ini patokan ya, karena keadaan lambung kita itu beda-beda ya, seperti yang saya bilang. Cocok untuk teman-teman belum tentu cocok untuk saya. Cocok untuk saya belum tentu cocok untuk teman-teman. Jadi coba aja dulu. Kalau terasa sensasi hentikan. Kalau baik-baik aja tinggalkan ya, karena kalau terlalu memantang makanan nanti badan kita lemas karena tidak cukup nutrisinya. Jadi kalau lemas otomatis lama sembuhnya. Tapi yang pasti ya, yang perlu digarisbawahi yang memang betul-betul pantangan, kalau kita lagi parah-parahnya hindari dulu gitu ya. Nah teman-teman, kali ini saya mau ngebahas ya, setelah saya lihat-lihat di analitik YouTube saya ya, ternyata teman-teman itu rata-rata kita penderita asam lambung itu usianya yang sedang usia produktif ya, dari umur 24 tahun sampai 35-an ya teman-teman ya. Nih, kalau saya lihat kan, coba teman-teman lihat ya, usia, mungkin nggak jelas, saya bacain aja ya. 25 sampai 30 tahun yang nonton video saya itu 48,4%. Kemudian 18 sampai 24 tahun 27%. Kemudian 35 sampai 44 tahun 19,9%. Dan 45 sampai 54 tahun 4,8%. Nah, itu bisa teman-teman simpulkan ya, kalau memang betul-betul asam lambung ini itu memang berkaitan dengan pola hidup kita, berkaitan dengan
pikiran kita ya. Jadi kenapa banyak yang kena asam lambung di usia 24 sampai 35 tahun itu memang karena di usia-usia seperti itu yang sedang banyak pikiran ya teman-teman. Di usia 24 kita sudah mulai bekerja, sudah punya karir ya, sudah punya jabatan di suatu pekerjaan kita, sudah mulai bertanggung jawab. Yang dulunya di usia 22 mungkin ya, kalau rata-rata orang Indonesia 21 22 itu baru tamat kuliah ya, itu masih ditanggung oleh orang tua. Nah di usia 24 itu sudah mulai bekerja, sudah mulai bertanggung jawab kepada diri sendiri, bahkan sudah ada yang menikah, sudah ada yang punya anak, bertanggung jawab kepada pasangan, bertanggung jawab kepada anak, belum lagi tanggung jawabnya lagi berbalik ke kita yang bertanggung jawab ke orang tua ya, yang selama ini orang tua bertanggung jawab kepada kita ya. Kemudian dari karir ya, sudah punya tanggung jawab besar ya, banyak pikiran jadinya ya teman-teman ya. Nah kemudian juga banyak sekali saya lihat sekarang ini yang nonton video saya itu kebanyakan juga laki-laki, mungkin karena memang lagi COVID ya, penurunan pemasukan, jadinya kebanyakan asam lambung, kebanyakan mikir gitu ya, yang mungkin biasanya sebulan dapat gaji cukup, sekarang mungkin sudah mulai berkurang ya. Banyak itu faktornya, makanya usia-usia seperti sekitaran 24 sampai 35 itu rentan dengan stres ya teman-teman, karena sudah punya tanggung jawab banyak pikiran ya. Dan jarang sekali saya lihat, cuman beberapa ya yang usia masih SMA itu kena asam lambung, jarang ya. Cuman kalau saya baca komentar mungkin cuman satu-satu ya teman-teman, apalagi yang sudah 35 ke atas itu biasanya kehidupan akan lebih apa ya, kalau di usia 34 tuh lebih banyak perjuangannya. Kalau 35 ke atas mungkin sudah mulai usaha, mungkin sudah mulai lancar ya, tidak seperti di usia kita yang 24 sampai 34 yang masih merintis gitu ya. Jadi usia 35 mungkin sudah menuju kemapanan, jadi sudah mulai kurang berpikir ya, sudah mulai istirahat. Kemudian kalau dari segi keluarga ya, kita berkeluarga, mungkin ada beberapa yang saya baca komentar kena asam lambung karena pasangan ya teman-teman, karena sifat pasangan itu menahan perasaan. Nah di usia 35 itu kan sudah bertahun-tahun juga menikahnya, mungkin di situ mulai sudah tenang rumah tangganya, mulai sudah saling memahami ya teman-teman. Jadi memang asam lambung ini ya tidak bisa kita pisahkan ya, dia dengan memang betul-betul dengan penyebabnya itu memang saling berhubungan ya teman-teman, dari pikiran, dari pola makan kita ya. Orang yang usia 24 sampai 34 sedang berkarir, mungkin pola makannya tidak terjaga karena kesibukan, itu bisa jadi penyebabnya. Jadi dari situ bisa kita lihat ya teman-teman ya, kalau memang usia 24 sampai 34 itu kalau tidak pandai-pandai mengelola pikiran, tidak pandai menjaga pola makan, itu memang berkesempatan ya mengalami asam lambung ya. Kalau kita kebanyakan orang Indonesia ya, seperti yang saya bilang tadi, usia tamat kuliah itu sampai 22 tahun itu masih ditanggung ya. Kalau orang tuanya kaya ya itu mungkin sampai kalau berkecukupan itu mungkin tidak masuk kategori ya teman-teman, karena sudah tidak perlu memikirkan tanggung jawab kepada diri sendiri, tinggal minta aja ya. Tapi kalau kita yang memang orangnya disuruh berjuang ya, itu 23 tamat kuliah lah ya pokoknya. Jadi saya memang gitu ya, kalau dipikir-pikir
24 saya kena GERD itu kan umur 26, memang sedang masanya bekerja gitu. Memang kalau dipikir-pikir memang banyak kesalahannya ya yang tidak saya lihat, dari pola makan karena sibuk bekerja, makan cuma 1 hari 1 kali, kemudian sering minum minuman yang mengandung vitamin C karena sering demam ya. Kemudian sudah mulai banyak pikiran, banyak target-target hidup gitu ya yang mungkin belum tercapai, jadinya kepikiran. Jadi sejak asam lambung ini ya, semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran ya, kalau kita itu jangan terlalu jangan terlalu dipikirkan, jangan terlalu ditargetkan. Kalau ada yang kurang dari apa yang kita inginkan, ya udah biarin aja gitu ya. Kalau saya pribadi ya teman-teman ya, saya itu kalau ada melakukan sesuatu kemudian belum terlaksana, itu memang jadi pikiran ya. Misalnya mau tidur aja ya teman-teman ya, misalnya mau ada sesuatu yang belum terselesaikan, itu jadi pikiran ya, itu sebenarnya memicu asam lambung ya teman-teman. Nah, jadi semoga teman-teman bisa mengambil pelajarannya ya dari video ini. Nah, buat teman-teman yang sudah usia 24 sampai 34 tahun, itu mulailah warning ke diri sendiri, mulai sayangi diri sendiri. Walaupun memang banyak keinginan yang belum tercapai, tapi jangan lupa intinya memperhatikan diri sendiri ya. Kemudian penderita asam lambung itu, kalau dulu ya waktu saya bikin video itu kebanyakan yang nonton wanita ya, perempuan ya. Kemudian yang susah sembuh itu juga perempuan. Karena kenapa? Kan perempuan itu kan itu tipenya ya, segala sesuatunya terlalu didalamin gitu. Kalau laki-laki itu dia lebih lengah gitu, jadi lebih gampang sembuh ya. Kalau laki-laki sebenarnya gempis karena lebih cuek, lebih tidak terlalu memikirkan. Kalau kita kan tipenya terlalu mendramatisir ya teman-teman. Nah, jadi itu, semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman dan bisa dijadikan pelajaran, bisa dijadikan motivasi juga, bahwa GERD dan ACT itu insya Allah bisa sembuh ya, asal kita betul-betul konsisten menjalankan anjuran-anjurannya, betul-betul bisa sabar, ikhlas menerimanya ya. Nah, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara like, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.